Saudara-saudara sekalian, ya, hari ini kita akan memasuki mengenai topik pembahasan dalam pertemuan tentang teori-teori investasi. Boleh dibantu untuk slide-nya? Nah, ada beberapa teori tentang investasi. Berkaitan dengan teori investasi ini, tentunya kita akan melihat bahwa suatu proses investasi ini bagaimana dapat berjalannya dan memberikan keuntungan bagi host country. Ada beberapa teori yang nanti akan kita kemukakan dan akan kita pelajari bersama. Nah, pada hari ini kita akan membahas ada 5 mengenai teori investasi. Teori investasi yang pertama ini adalah Neoclassical Economic Theory, Dependency Theory, kemudian Middle Path Theory, Government Intervention Theory, dan kritisi tentang teori investasi. Nah, kita akan mulai mengenai kenapa pentingnya suatu investasi. Jadi kalau kita melihat bahwa bagaimana sebuah negara ini memberikan suatu kemudahan bagi investasi, tentu negara ada memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuannya ini adalah selalu berkaitan dengan pembangunan. Pembangunan ekonomi selalu yang menjadi fokusnya. Beberapa kebijakan, misalnya kebijakan itu diberikan oleh Presiden Pak Jokowi. Pak Jokowi misalnya minggu lalu saya menjelaskan tentang ease of doing business. Bagaimana kebijakan mengenai investasi ini ditarik ke negara Indonesia. Tentu kita akan melihat bahwa pertimbangannya investasi ini akan memberikan sebuah manfaat bagi host country. Nah, ada beberapa teori tentang investasi. Tentu teori-teori tentang investasi ini akan berkaitan. Apakah investasi ini akan selalu memberikan keuntungan, ataukah investasi ini ada sebuah dampaknya bagi host country? Nah, beberapa teori ini akan kita mulai. Teori yang pertama adalah Neoclassical Economic Theory. Ya, jadi kita akan melihat bahwa ini merupakan suatu teori yang paling tua atau teori yang paling utama. Mengenai Neoclassical Economic ini ada konsep yang diberikan sebagai berikut. Ya, pertama, berpendapat bahwa investasi langsung ini memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan ekonomi di negara penerima modal. Jadi host country ini melihat bahwa kalau ada modal asing yang masuk ke negaranya, tentu ini akan memberikan suatu keuntungan. Memang kalau kita melihat bahwa kalau sebuah negara tidak pernah mendapatkan investasi dari luar, negara itu tidak akan berkembang. Tidak ada satupun negara di dunia yang menolak investasi. Investasi ini menurut Sonaraya dan Sheriff menyatakan ada beberapa faktor yang penting dan terkait. Adalah sebagai berikut, ya. Pertama, investor asing biasanya membawa modal ke host country yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas di host country. Kita akan coba lihat di sini. Kalau Bali, ya, tidak ada investor yang masuk ke Bali, pertanyaannya, apakah di Bali ini bisa tumbuh seperti sekarang? Tidak. Pertanyaan lagi, dengan adanya investor masuk, kemudian ya, tidak dilakukan penataan dengan baik, apa yang akan menjadi dampaknya? Ini menjadi sebuah pertanyaan, kerusakan. Kalau kita misalnya melihat, kita tidak menyatakan bahwa kalau dalam beberapa hari yang lalu ada sebuah kejadian, ada banjir di destinasi di Kuta. Kalau kita melihat Kuta itu adalah sebuah destinasi yang sangat populer, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Ya, nah sekarang kalau kita lihat Kuta bisa banjir, apa yang menjadi pemikiran semua orang? Apakah Kuta masih akan menarik? Padahal banjirnya itu mungkin hanya 2-3 jam sudah hilang. Apa? Karena
Di daerah Kute itu kita melihat hampir tidak ada lahan yang tersisa. Semua dilakukan pembangunan. Pembangunan itu bisa untuk tempat tinggal, hotel, kemudian juga ada kuliner dan lain-lain. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita akan masuk yang kedua. Aliran modal dan investasi kembali keuntungan, ya, mendorong peningkatan total saving di host country. Kita lihat sekarang, apakah dengan banyaknya investor yang ada, apakah pendapatan, apakah tabungan masyarakat akan bertambah tidak? Harusnya berpengaruh, tapi kalau pendapatan masyarakatnya ini tidak bertambah, tidak ada tabungan, artinya ada kesalahan di mana. Jadi kita akan melihat bahwa aliran modal yang masuk ke host country ini ternyata tidak mendapatkan respon positif. Masyarakat tidak bisa untuk menikmati hasil dari investasi tersebut. Ya. Nah, kita ambil contoh misalnya, begini. Kalau sekarang ini banyak sekali, ya, investor-investor masuk ke Bali, ya. Tapi investor ini kemudian dia punya satu tujuan tertentu. Saya mau menginvestasikan, tapi saya memiliki teknologi yang harus diikuti oleh lingkungan atau di tempat host country itu. Misalnya, ya, ada aplikasinya, misalnya Alipay dan lain-lain. Turis-turis dari negara China datang ke Bali. Biasanya, nah, kalau turis datang ke suatu negara itu, dia pasti akan membawa banknote, akan membawa uang cash. Kemudian dia akan tukarkan di money changer. Ada perputaran uang di sana. Tetapi kalau semuanya menggunakan aplikasi, semuanya cashless, dan semuanya harus mengikuti aplikasi, misalnya Alipay, uang itu tidak ada yang bergerak di host country. Uang itu akan kembali lagi ke negaranya. Jadi ini tidak akan memberikan suatu keuntungan. Jadi aliran modal itu akan menjadi terputus. Ya. Kemudian yang ketiga ini pada umumnya memang itu terjadi. Pendapatan pemerintah pasti meningkat melalui pajak. Ya, mall baru lagi. Ya, ada apartemen dan lain-lain. Sudah terpikirkan atau belum? Sanur itu akses jalan masuknya itu adalah kecil. Setuju ya, kecil ya. Kemudian kita melihat juga aksesnya ke Sanur ini padat. Ya, karena dengan adanya mall besar, dengan adanya apartemen, dengan adanya rumah sakit, ya, apakah di dalam hal ini akan mendorong juga pertumbuhan di sana? Misalnya penduduk bisa nggak misalnya akan membuka satu kuliner di sana? Ataukah misalnya penduduk yang memiliki tempat di daerah Sanur, dia bisa mendirikan misalnya merubah tempat tinggalnya itu menjadi guest house. Nah, di sini seharusnya ada pertumbuhan dengan masuknya modal asing, dengan masuknya investor asing yang besar. Ini juga harusnya seiring masyarakat setempat pun bisa untuk mendapatkan suatu keuntungan. Jadi harusnya ini ada mutualisme, ya. Nah, jadi kita akan masuk ke konsep baru yaitu discovery learning. Ya, ada beberapa statement yang berkaitan dengan teori neoklasik. Teori ini, nah, Anda nanti coba untuk mencari dari beberapa statement yang ada, Anda mencoba melihat apakah apa yang bisa kita tarik di sana, penelusuran apa? Misalnya, penelusurannya apakah ada norma hukumnya? Ada data statistiknya tidak? Apakah ada dampak positifnya, dampak negatifnya? Nah, coba Anda cari, ini adalah per kelompok. Dan di kelas ini ada
statement yang ada. Statement yang pertama ini adalah investasi asing dapat membentuk perusahaan baru atau memperluas pangsa pasar. Jadi untuk misalnya yang pertama, apakah dengan masuknya investasi asing ini menumbuhkan perusahaan-perusahaan baru nggak di Indonesia? Misalnya perusahaan baru itu ada joint venture tidak? Atau misalnya perusahaan ini misalnya menjadi satu perusahaan yang bisa untuk mendirect perusahaan domestiknya. Nah ini Anda harus mencari faktanya apa di lapangan. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang misalnya melibatkan perusahaan domestiknya. Apakah ada data misalnya kalau di notaris berapa orang yang membuat perusahaan baru di notaris. Kemudian data statistik lainnya. Ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua adalah modal asing mampu meningkatkan daya saing dalam sektor industri ekspor. Kemudian yang ketiga, investasi asing berkontribusi pada peningkatan pajak dan pendapatan daerah atau nasional serta menjaga stabilitas nilai mata uang dengan mengurangi kebutuhan impor. Nah, ini data-data ini tentu Anda harus cari ya. Datanya ini tentu bahan-bahannya banyak sekali. Yang keempat, banyak negara berkembang termasuk Indonesia bergantung pada modal asing untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Betul tidak? Indonesia ini masih sangat tergantung dengan modal asing. Berapa Indonesia ini memiliki kebutuhan untuk misalnya pembangunan infrastruktur dan lain, sehingga Indonesia menyatakan modal asing silakan masuk ke Indonesia. Indonesia juga tentu ingin meningkatkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang tidak sulit untuk dimasuki oleh pemodal asing. Indonesia memberikan kemudahan. Nah, untuk 4 pertanyaan ini Anda silahkan nanti sekitar 15 menit berdiskusi dengan rekan-rekan, mencari dari berbagai sumber, boleh dari Google, boleh dan lain-lain. Karena sekarang Google itu yang paling mudah, silahkan dicari. Nanti setelah 15 menit kita akan mencoba setiap pertanyaan ini akan datanya yang dari setiap kelompok untuk dikemukakan. Ya, oke. Jadi kelompok 1 pertanyaan 1 sini, kelompok 2 pertanyaan 2, kelompok 3 pertanyaan 3, kelompok 4 pertanyaan 4. Ya, oke, karena terus dapat kelompok 2 ya. oke Pak, ya. Oke, kita akan masuk 15 menit ya. Ada surat keterangan melakukan apa untuk mengatur kebijakan mereka di negaranya. Kita investasi di Indonesia banyak. Mereka kebijakan kita ekspor ke Indonesia atau impor dari Indonesia. Pembayaran itu ke bank bayar-bayar ya. Efisiensi pasar investasi asing itu digunakan sumber dari proyek yang ketika orang modal bisa di negara kita, ketika kita kerjasama dengan negara luar ada perusahaan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga ada transport yang luasnya teknologi yang terdampak dari investasi desa ini. Sekarang pertanyaan tergantung juga regulasi yang itu. Paling besar Amerika lah. Karena dia besar Pak. Ya, Pak.
daftar 5 negara dengan utang terbesar di Cina. Itu kalau menurutku sih dibolak-balik pun pertanyaannya bakal sama. Kenapa Utang terbesar Cina itu nomor 1 itu yang utang atau Cina berutang ke Pakistan? Cina. Nanti kalau dibolak-balik itu jawabannya sama aja sih. Kenapa negara berkembang nyari pinjaman nih untuk modal dari negara maju? Dibalik pun kenapa negara maju investasi ke negara berkembang? Pasti ada pengembangan pengembangan. Ya bisa jadi ya buat ya. Bisa diulang. Bisa panggilan coba. Ya itu nambah. Kita kan cross kelompok gitu. Terus kita aja nasional dengan beberapa cara. Dari negara Pertama ketika daftar 5 Bisa negara. ya pajak atas keuntungan yang nggak bukan kasihkan ya. Oh, Cina utang pajak pajak. bisa meningkatkan pendapatan nasional tersebut. Kedua dari sisi asing siapa sih ada teknologi Cina utang ke Amerika. terus lagi Utang Cina tembus investasi asing juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Tadi dulu melihat Cina itu Utang siapa aja? dia pinjam waktu kita siapa aja kan tadi jawabannya salah sih pertama lu dia utang paling besar kalian terus Yang bikin musiknya investor asing dapat membentuk perusahaan baru atau memperluas pangsa pasar. Data apa yang kalian dapatkan dari penelusuran mengenai topik pertama ini? Ada data apa saja? Bisa silakan dikemukakan. Coba pakai. Ya. Ya Pak. Jadi menurut kelompok kami atas pernyataan bahwa investasi asing dapat membentuk perusahaan baru atau memperluas pangsa pasar itu adalah iya benar, investasi asing memiliki potensi untuk membentuk perusahaan baru dan memperluas pangsa pasar. Karena ketika investor asing memasukkan modal ke dalam suatu negara, mereka seringkali membuka perusahaan baru atau mengakuisisi bisnis yang sudah ada untuk memperluas kehadiran mereka di pasar tersebut. Lalu ada nggak datanya yang Anda dapatkan, berapa banyak data misalnya di daerah Bali atau di Kabupaten Badung, di mana? Hah? Oh belum ke sana. Oh iya, tapi itu nanti akan kita menjadi menelusuri data di sana ya. yang kami temukan hanya secara garis besar menurut teori classical economic teorinya saja. Secara garis Secara besarnya. garis besarnya demikian. Jadi statement itu memang sesuai. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, bisa memberikan hasil penelusurannya bagaimana? Kelompok kedua. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih. Dari modal asing itu mampu meningkatkan daya saing dari sektor industri ekspor. Ya. Dari yang pertama itu kita dapatkan data dari sumber pendapatan jumlah investasi asing masuk dapat menyaring tenaga kerja, kemudian teknologi, sharing teknologi. Kemudian dari segi produktivitas ekspor, produksi dari masing-masing wilayah investasi tersebut pasti akan
meningkat. Nah, itu kita cerminkan dari data Dinas Penanaman Modal di Kabupaten, data dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Badung ya. Ya. 2023 dengan target investasi 7,4 triliun, itu terrealisasi 9,3 triliun untuk daerah Kabupaten. Jadi di atas target. Di atas target untuk Kabupaten Badung. Ya. Apa yang menyebabkan kenapa di atas target? Bapak dapat data lagi enggak? Nah, itu dari Ya. tergantung kebanyakan dari kebijakan publik, kebijakan pemerintah yang diambil, regulasi, kemudian kemudahan dari berinvestasi tersebut, perizinan dan segala macam, jadi membuat investor lebih tumbuh di Kabupaten Badung. Lebih nyaman terjadi di Kabupaten Badung. Ya. Oke, kita akan masuk ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini statement untuk mencari bahannya berkaitan dengan investasi asing berkontribusi pada peningkatan pajak dan pendapatan daerah atau nasional serta menjaga stabilitas mata uang. Nah, coba berapa banyak pajak yang didapat pemerintah dan lain? Kalau ada datanya silakan. Hah? Oh, kelompok 3, iya, kelompok 3. Kelompok 3 ya, kelompok 3 gimana nih? Data Anda, ya. Sesuai dengan pernyataan investasi asing berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak dan pendapatan daerah atau nasional serta menjaga stabilisasi nilai mata uang dengan mengurangi kebutuhan impor. Jadi jadi investasi asing ini memiliki dampak positif ya Prof, pada penerimaan pajak dan pendapatan daerah atau nasional karena mereka membawa modal baru ke negara, contohnya misalnya ke negara Indonesia. Selain itu dengan menarik investasi asing ini maka negara dapat mengurangi kebutuhan impor barang maupun jasa, yang juga dapat membantu stabilitas dari nilai mata uang kita, contohnya kayak pertukaran mata uang tadi dari dolar ke Indonesia. Terus, namun juga penting diingat bahwa ada beberapa dampak-dampaknya, pasti ada positif negatif. Jadi tergantung bagaimana investasi tersebut dikelola dan diatur, terutama diawasi oleh pemerintah. Itu. Ada datanya nggak Anda dapatkan, misalnya di Kabupaten Badung atau di kabupaten lainnya, berapa pendapatan pajak dengan adanya investasi asing? Ini. Ada datanya? Nah, jadi nanti Anda untuk menelusuri bahan-bahan ini ya, ini masukan dari saya. Sebaiknya nanti Anda cari juga berapa sih peningkatan pendapatannya. Jadi kalau kita melihat ya, misalnya ada investor baru masuk di Badung tahun berapa, kemudian pendapatannya dari pemerintah daerah tahun misalnya 2022 berapa besar, 2023 dan lain. Jadi di situ kita bisa melihat adanya fluktuasinya. Ya, oke. Kelompok 3 sudah. Kita masuk ke kelompok yang keempat. Coba kelompok yang keempat. Banyak negara bergantung. Ya, coba. Oke, selamat malam Prof. Jadi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, bergantung pada modal asing untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Kita mencoba tadi menambahkan kata kenapa, ya, untuk menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Lalu kemudian muncul beberapa jawaban. Pertama, itu adanya keterbatasan modal. Ya. Kedua, supaya contoh Indonesia, supaya kita mendapatkan akses teknologi, misalnya ketika mereka invest ke kita bisa mencoba mendapatkan sharing dia punya knowledge ya, terutama. Tapi tadi ada hal tambahan yang saya perhatikan, kami perhatikan di sini. Kenapa kok kita sampai butuh modal asing? Padahal kayak tadi saya sempat mengusulkan Indonesia sendiri kan relatively quote unquote sangat kaya. Buktinya kemarin yang baru terungkap aja kasus 271 triliun itu dari situ aja sebenarnya kan kita bisa membiayai pembangunan kita.
Kemudian yang kita coba perhatikan ternyata ketika modal asing itu masuk, berarti kan ada kepentingan mereka juga. Ketika kepentingan itu masuk ke Indonesia, harapannya negara-negara itu kan pasti berusaha mengamankan investasinya mereka di Indonesia. Jadi kemungkinan, dan tadi kita coba sebelum Prof tanya data, kita ada coba cari data. Kita kan belajar dari kelompok yang lain. Jadi kalau saya tadi kita coba cek negara yang memberikan kredit atau memberikan investasi yang cukup besar ke Indonesia ternyata Singapura. Ternyata Singapura. Dan saya baru tahu tadi saya kalau berpikir apakah itu China atau Amerika atau segala macamnya, ternyata Singapura. Dan ternyata benefitnya juga sekarang ketika mereka punya kepentingan di Indonesia, ease of importnya itu sangat mudah ketika lewat Singapura. Jadi ya saya sendiri juga kadang-kadang ada belanja barang apa pasti dilewatinya lewat Singapura, dan di situ benefitnya juga kelihatannya ada kepentingan Singapura di Indonesia supaya tetap lancar. Dan juga kelihatannya juga kalau mungkin kita belum sempat cross check balik ya, apakah di Singapura itu banyak orang Indonesia, tapi saya yakin banyak. Saya yakin banyak sekali, cuman belum terdeteksi. Jadi ya minggu depan kita ke Singapura. Oke. Kita kembali ke Singapura. Ya silakan. Sedikit Prof, mungkin saya tambahkan ya, pernyataan dari Bi Arman terkait pernyataan atau pertanyaan nomor 4, di mana negara berkembang itu bergantung pada modal asing. Kalau boleh saya koreksi, salah satunya mungkin Prof. Jadinya tidak semua bergantung kepada modal asing. Nah, terkait kebutuhan pembiayaan, kalau kita telusuri cross, artinya lintas ilmu, karena ini ada hubungannya dengan ekonomi. Kalau kita bicara biaya, berarti lawannya adalah pendapatan. Nah, seperti apa yang kita tahu, kalau ekonomi itu menyebutnya ekonomi 4 sektor atau ekonomi makro, di mana rumus ekonomi makro itu Y sama dengan C plus I plus S plus G X min M. Itu adalah salah satunya investasi, I, investasi. Jadi komponen dari pendapatan itu adalah investasi, di mana investasi itu menunjang pendapatan negara atau yang kita sebut dengan PDB atau produk domestik bruto, bahasa Inggrisnya GDP kalau salah, gross domestic product. Jadi investasi ini mempengaruhi pendapatan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Itu yang bisa saya paparkan untuk cross, artinya lintas ilmu. Terus saya juga dapat ini dari Harold Domar, itu menyatakan bahwa menumbuhkan perekonomian itu perlu modal. Betul, karena kalau tidak ada modal berarti kita tidak ada uang untuk membangun. Dan di negara berkembang itu menganggap modal itu adalah pengeluaran yang harus disiapkan. Jadi ini yang kita terkendala kadang-kadang, keterbatasan modal itu sendiri. Makanya kita perlu, atau salah satunya bergantung pada modal asing. Nah, terkait data, ini saya dapat data terakhir 2019, mungkin kalau di BPS mungkin lebih lengkap, 2022 mungkin sudah ada, tapi kita belum sempat ke BPS karena kita kuliah sekarang. Itu kalau untuk penanaman modal dalam negeri itu dari 2019 itu meningkat 18,6%. Kalau rupiahnya itu 95,6 triliun. Sedangkan PMA atau penanaman modal asing itu meningkat 9,6%. Ya, dirupiahkan 104,9 triliun. Nah, terkait ini lawannya atau terkait dengan pembangunan itu juga ada datanya, Prof. 2019 itu eranya Pak Jokowi, pembangunan meningkat 43%. Jadi bisa disimpulkan seperti yang saya koreksi tadi, salah satunya bergantung pada modal asing. Jadi kalau dibilang bergantung berarti satu-satunya berasal dari modal asing kurang elok, karena karena kita sendiri sebenarnya punya modal tapi kurang. Itu saya rasa.
Sekian, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, untuk kita semua ya. Jadi di sini kalian telah melakukan suatu penelusuran terhadap beberapa statement ini, apa yang harus kita dapatkan. Misalnya bahan itu bisa dapat dari norma hukum, bahan itu bisa dapat dari kebijakan, bahan itu kita bisa dapat dari data dan lain, sehingga kita akhirnya secara integratif bisa untuk memberikan suatu kesimpulan yang baik. Ya, oke. Demikian untuk berkaitan dengan discovery learning ini akan kita tutup dan nanti akan kita lanjutkan berikutnya dengan bagaimana kita membahas kasus yang ada.